Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kami akan mengulas evolusi karakter kembali. Tepatnya, kami akan membahas karakter Roronoa Zoro dari anime One Piece. Seperti yang diketahui, karakter ini memiliki peran menarik dalam animenya. Kenapa demikian? Karena sejak awal cerita, kisah dari Zoro ini hampir sama dengan Luffy. Apalagi kalau dilihat-lihat, Zoro ini hampir setara dengannya. Kenapa kami berspekulasi demikian? Dikarenakan sampai sekarang Zoro belum diperlihatkan menggunakan seluruh kekuatannya. Jadi ini bisa menjadi acuan kalau Zoro setara dengan Luffy. Pembahasan nanti akan memberikan sebuah ukuran poin di setiap evolusi agar mudah memperkirakan dan sejauh apa kekuatan dari Zoro dari dulu sampai sekarang. Dan kira-kira nanti poin tertinggi sekitar 1000 poin. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut evolusi Zoro dari dulu hingga sekarang versi efek anime. Evolusi pertama. Kita awali dulu evolusi kekuatan Zoro saat ia masih kecil. Masa kecilnya dulu Zoro terobsesi menjadi pendekar pedang karena teman wanitanya yang bernama Kuina. Sejak kematian dari Kuina, Zoro berjanji kepada dirinya untuk bisa menjadi kuat agar ia bisa menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Oleh sebab itu, ia berlatih keras untuk bisa menggapai mimpinya sekaligus menepati janji dari Kuina. Dalam segi kekuatan, Zoro di masa kecil terbilang cukup kuat. Mengingat di usianya yang seperti itu, ia sudah mahir beberapa teknik pedang. Bahkan dari fisiknya juga tidak main-main. Setelah menganalisis kekuatan dari Zoro di masa kecil, mungkin sekitar 50 poin saja. Mengingat saat itu ia masih kecil dan belum menguasai segalanya. Evolusi kedua. Kedua adalah saat Zoro menjadi pemburu bajak laut. Dulu Zoro menjadi pemburu bajak laut dikarenakan ia diharuskan bertahan hidup di luaran sana sampai ia bisa menemukan seseorang yang bernama Mihawk. Kenapa ia mencarinya? Karena ia ingin bertarung dengannya, mengingat Mihawk adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia. Pastinya jika Zoro bisa mengalahkannya, ia bisa menjadi pendekar pedang nomor 1. Untuk kekuatannya saat ini terbilang sudah jauh lebih kuat dari masa kecilnya. Apalagi para bajak laut dan bandit saat itu menyebutnya sebagai iblis yang tidak memiliki perasaan. Dari situ juga nama Roronoa Zoro menjadi terkenal, lantaran Zoro bisa mengalahkan beberapa bajak laut sendirian. Dari sini terlihat kalau ukuran kekuatan Zoro sekarang adalah 150 poin. Evolusi ketiga. Ketiga adalah ia yang sudah bergabung dengan bajak laut Mugiwara. Seperti yang diketahui saat berlayar bersama dengan Luffy, Zoro mulai mendapatkan banyak sekali musuh yang hebat pula. Tadi sangkanya juga ia bertemu dengan Mihawk saat di perjalanan. Dengan semangat Zoro yang mengetahuinya pun menantangnya berduel 1 lawan 1. Tetapi naasnya Zoro yang belum tahu apapun bisa dikalahkan dengan sebilah pisau saja. Dari situ juga Zoro mulai menyadari jarak antara dirinya dan Mihawk. Setelah kejadian itu Zoro pun berjanji kepada dirinya lagi kalau sekarang ia masih lemah. Mengingat kekuatan dari Mihawk sangat berbeda jauh. Sejak saat itu ia melatih kekuatan fisiknya setiap hari. Dan seiring musuh yang ia temui ia menjadi semakin kuat. Sampai suatu ketika ia mendapatkan masalah yang cukup serius. Yaitu ia tidak bisa mengalahkan Dust Bones. Tapi meski begitu Zoro tidak menyerah, karena jika ia tidak bisa mengalahkannya, ia tidak bisa menjadi pendekar pedang nomor 1. Benar saja dengan tekad kuatnya Zoro mampu menebas Dust Bones dalam wujud besinya. Dan hal itu juga menandai kalau sekarang Zoro bisa menebas apapun, meski besi sekalipun. Dan untuk ukuran poin kemungkinan sekitar 250 poin. Evolusi keempat. Keempat ialah Zoro yang mendapatkan pedang baru yaitu Shishui. Ia mendapatkan pedang legendaris itu pada saat di Thriller Bark, di mana saat itu ia diharuskan untuk menghentikan salah satu zombie legendaris yaitu Ryuma. Konon katanya Ryuma ini adalah salah satu samurai terkuat di Wano Kuni. Seperti yang dikira berkat perlawanan hebat dari Zoro, Ryuma pun dengan sukarela memberikan pedang legendarisnya. Di situ juga Zoro sangat senang mengingat pedang Yubashiri telah hancur akibat salah satu kekuatan buah iblis dari angkatan laut. Dengan adanya Shishui, ia pun bisa bergaya kembali dengan aliran ketiga pedangnya. Adanya pedang tersebut membuat Zoro semakin kuat lagi.
mengingat pedangnya bisa membuat daya serangannya menjadi maksimal. Dan itu terbukti darinya yang bisa mengalahkan musuh-musuh kuat sekalipun. Contohnya ia bisa membuat Kaku terpojok dengan kekuatan sekarang. Padahal waktu itu Kaku masuk ke dalam mode buah iblis ditambah kekuatan yang hampir mirip dengan Haki. Tapi meski begitu Zoro mengalahkannya dengan jurus terkuatnya yaitu Ashura Mode. Dan itu menandai kalau ia semakin kuat lagi. Untuk perkiraan poinnya berkisar 300 poin. Evolusi kelima. Kelima yaitu Zoro After Time Skip. Setelah time skip, penampilan dari Zoro semakin berubah drastis. Bukan fisiknya saja, auranya juga begitu menyeramkan. Dan yang paling utama adalah mata satunya terlihat ada bekas sayatan. Namun hal itu belum dijelaskan. Bisa jadi hal itu terjadi karena latihan yang cukup keras bersama Mihawk di Pulau Misterius. Di Arc Fishman Island, Zoro mendapatkan musuh yang cukup kuat, yaitu ia melawan pendekar pedang bawahan dari Hody. Waktu itu terlihat kalau Zoro bertanya dengannya secara tidak serius, karena ia bisa mengalahkannya dengan mudah. Padahal musuhnya itu memakan pil steroid untuk memperkuat serangan. Momen kedua diperlihatkan saat melawan Monet. Ia bisa bertarung dengan Monet karena ia ingin membantu Tashigi yang telah dipojokkan olehnya. Zoro yang mengetahuinya mencoba menyerangnya, sementara Monet hanya menghiraukannya saja, karena ia percaya kalau tidak ada laki-laki yang mau menebas wanita. Perkataan dari Monet ada benarnya, namun itu tidak membuat Zoro berniat untuk membunuhnya. Karena laki-laki atau perempuan jika dia musuhnya, ia akan membunuhnya. Lalu dengan singkatnya Zoro menebasnya sambil memberikan aura ambisinya membunuh yang cukup kuat. Hal itu pun membuat Monet hanya terdiam menerima tebasannya itu. Tetapi Zoro saat itu tidak membunuhnya karena ia juga masih memiliki sisi baik kepada wanita. Dari segi perbandingan poin dari evolusi kelima terbilang cukup jauh. Mengingat Zoro kali ini terlihat 5 kali lebih kuat saat sebelum time skip. Dan untuk sekarang poinnya sekitar 500 poin. Evolusi ke-6. Ke-6 adalah Zoro yang sudah menguasai Haki. Momen ini terlihat pada saat perang besar antara bajak laut topi jerami melawan bajak laut dari Doflamingo. Di sana Zoro mendapatkan musuh yang terbilang cukup kuat yaitu Pika, di mana Pika memiliki kekuatan buah iblis yang cukup mengerikan dan dahsyat, di mana ia bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi daratan atau tanah. Tak tanggung-tanggung, Pika juga bisa membuat tubuhnya menjadi besar, bahkan bisa menggerakkan kota. Tetapi meski begitu Zoro tidak ketakutan, malah ia bersemangat untuk mengalahkannya sambil menguji coba kekuatan barunya. Seperti yang dikira, pertarungan di antara mereka cukup menghebohkan semua orang di sana, karena ada seseorang yang bisa memojokkan Pika sampai Pika sendiri juga hampir kewalahan melawannya. Sampai suatu ketika, Zoro yang sudah kesal dengannya pun melapisi pedang dengan hakinya agar ia bisa memastikan Pika terbunuh. Namun kondisi menjadi memburuk ketika Pika juga menguasai haki, jadi nanti mereka akan beradu haki. Seperti yang dikira, dengan pedenya Zoro pun bersiap untuk membunuh Pika. Momen ini juga sangatlah keren, karena saat Zoro mengeluarkan hakinya, ia terlihat lebih mengerikan. Dan sesuai harapan Zoro bisa menebas Pika walaupun dalam mode haki terkuatnya. Hal itu membuat semua orang terheran-heran, karena ada seseorang yang mampu mengalahkan kru terkuat dari Dovi. Dari situ, kemampuan Zoro terbilang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Mengingat saat itu saja, ia masih belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tapi ia sudah bisa mengalahkan orang kuat seperti Pika. Poin yang pantas untuk Zoro sekarang kemungkinan adalah 750 poin, dan itu meningkat drastis dari evolusi sebelumnya. Evolusi ke-7. Di list terakhir ini adalah arc yang paling menonjol dari Zoro. Kenapa demikian? Karena ia berada di kampung halamannya yaitu Wano Kuni. Seperti yang diketahui kalau Wano Kuni, peran dari Zoro sangat menonjol. Di awal arc saja ia pun mendapatkan masalah yang berarti, yang mana identitasnya terbongkar oleh para penduduk di sana. Alhasil ia dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi. Namun ternyata itu tidak terjadi, karena ia memberontak dan menghabisi semua orang di sana. Dari situ terlihat kalau Zoro sudah menguasai hakinya. Dan itu terbukti ia bisa melukai beberapa pasukan di sana dengan pisau yang dilapisi oleh haki saja. Momen kedua adalah saat ia bertarung dengan salah satu supernova yaitu Basil Hawkins, di mana pada peperangan itu peran dari Zoro sangat besar. Tak terduganya lagi, di situ kekuatan Zoro terbilang cukup mengerikan, karena ia bisa menebas boneka terkuat milik Basil.
Bahkan bukan kekuatan fisiknya saja yang meningkat, melainkan kedua jenis hakinya juga sudah lebih sempurna. Dan itu sudah ditandai dari Zoro yang bisa mengatasi serangan dari Basil bertubi-tubi. Kekuatan dari Zoro tak berhenti sampai di sini saja, karena di salah satu momen diperlihatkan kalau Zoro diberikan sebuah pedang untuk pengganti Shushui. Pedang tersebut bernama Enma. Konon katanya pedang ini sangatlah terkutuk dan sulit untuk dikendalikan, dan hanya beberapa orang saja yang bisa menggunakannya. Contohnya yaitu Kozuki Oden, di mana dalam mode penuhnya dikatakan kalau dulu Oden bisa melukai Kaido dengan pedang yang satu ini. Yang rumornya kulit Kaido tidak bisa tergores apapun kecuali dengan haki dan senjata yang kuat. Mengetahuinya Zoro akhirnya tertarik. Alhasil ia menerima tawaran tersebut. Tentu saja ia langsung menguji coba pedang tersebut. Tak terduganya lagi ia dibuat terkejut lantaran Enma menyerap semua tangan dan hakinya. Tentu saja hal itu adalah hal yang sangat ditakutkan oleh si pengguna. Maka dari itu tidak ada orang yang memakai pedang tersebut. Tetapi Zoro masih ingin mengendalikannya. Tak terduganya lagi saat ia mencoba lagi pedang tersebut, daya serangannya sangat luar biasa. Padahal ia hanya berniat menebas pohon. Malah bukit juga ikut terbelah. Dan itu menandai kalau pedang Enma sangatlah sulit untuk dikendalikan. Tambahan saja, di manga chapter terbaru, beberapa kekuatan dari Zoro mulai diperlihatkan. Mengingat saat itu ia berhadapan dengan dua Yonko yaitu Kaido dan Big Mom. Peran dari Zoro saat itu sangat besar dan krusial. Apalagi di sini Luffy sudah kelelahan karena terkena serangan dari Kaido bertubi-tubi. Tak disangkanya di kondisi yang seperti itu Zoro menggunakan kekuatan barunya lagi. Namun kali ini cukup berbeda, karena Zoro bisa melapisi kekuatannya dengan haki raja. Dan dengan serangan barunya itu, ia bisa melukai Kaido. Bahkan Kaido sendiri terlihat terkejut karena serangan dari Zoro mirip dengan Oden. Tetapi di sini Zoro ternyata tidak sadar kalau saat itu ia menggunakan haki, yang mungkin hanya sampai di sini dulu kekuatan untuk Zoro, mengingat chapter terbaru belum keluar. Untuk perkiraan kekuatan dari Zoro saat itu ditambah haki rajanya, kira-kira berkisar 950 poin. Kenapa berbeda jauh dengan sebelumnya? Karena momen ini Zoro benar-benar telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuat Kaido tumbang. Nah, itu saja untuk evolusi kekuatan dari Zoro sampai sekarang ini. Pastinya jika Zoro nanti bisa menguasai hakinya secara sadar, ia akan bertambah menjadi kuat. Dan tentunya hal itu nanti pasti akan sangat berguna saat akan berduel 1 lawan 1 dengan Mihawk. Tujuannya untuk menggapai mimpinya untuk menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.